Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat wallahu alam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau toh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000 dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal, dibuka uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis maka boleh. Bagus, nggak apa-apa ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian wage atau kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut ramalan nasib ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam, kata beliau, arini syihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad.
Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.